Surat Al-Baqarah ayat ke-255 yang kita sama-sama hafal, yakni ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah yang tiada Tuhan selain Dia, yang hidup kekal, berdiri dengan sendirinya, yang mengatur segala urusan makhluknya. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah tidak pernah mengantuk apalagi tertidur. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Miliknya segala apa-apa yang ada di langit maupun di bumi. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznihi. Siapa lagikah yang bisa memberikan pertolongan melainkan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah yang amat sangat mengetahui yang ada di hadapanmu, di belakangmu maupun yang di antara keduanya. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Dan tidaklah kamu diberikan ilmu pengetahuan melainkan hanya sedikit, itu pun atas kehendaknya, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wasi'a kursiyyus samawati wal ardh. Kursi, kekuasaan Allah meliputi apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Dan tidaklah sulit bagi Allah untuk menjaga keagungan kekuasaannya yang meliputi semua yang ada di langit dan di bumi beserta isinya. Tidak sulit dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Dan saya ingin menghantarkan juga ayat yang sama-sama akrab di telinga kita agar kita terhindar dari kemusyrikan di dalam surat Al-Hasyr, surat yang ke-59 ayat yang ke-22, 23, 24. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Huwallahu alladzi la ilaha illahu. Dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia Allah. Alimul ghaibi wasyahadah. Allah yang amat sangat mengetahui yang gaib maupun yang tampak. Ar-Rahmanur Rahim. Dialah Allah yang amat sangat pengasih lagi maha penyayang. Wallahu alladzi la ilaha illa Dia Allah yang tiada Tuhan selain Dia Allah. Al-Malikul Quddus Salam. Allah yang maha kuasa, Raja yang maha suci, yang memberikan kedamaian, kesejahteraan, ketentraman. Assalamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Allah yang memberikan keselamatan, kedamaian, keamanan, yang memberikan pemeliharaan,
Allah yang gagah perkasa, yang layak menyandang ketakaburan. Penting selanjutnya, subhanallah amma yusyrikun. Maha suci Allah dari segala apa-apa yang disekutukannya. Lanjut dulu ayat 24-nya Al-Hasyr. Wallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asma'ul husna. Dialah Allah Al-Khaliqul Bari'ul Musawwir, yang maha mencipta, yang mengadakan, yang membentuk rupa. Lahul asma'ul husna, baginya yang memiliki nama-nama yang baik. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh, bertasbih semua apa-apa yang ada di langit dan di bumi. Wa huwal azizul hakim, dan Dia Allah yang gagah perkasa lagi amat sangat bijaksana. Allah Karim. Kalau kita renungkan, kita pahami, kita sadari betul, maka sesungguhnya agar kita dapat terhindar dari hal kemusyrikan, maka penting untuk menyelami hakikat ketauhidan, kemurnian tauhid kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau syirik, perbuatan musyrik yang jelas, menyembah berhala, menduakan Allah dengan Tuhan yang lain, amat sangat jelas. Namun yang perlu kita waspadai adalah dua hal. Yang pertama terkait dengan syirik yang khafi, yang lembut. Apa itu? Kadang kita nggak sadar saat kita melakukan segala sesuatu, termasuk saat kita beribadah, merasa kita yang melakukan ini sudah merupakan bentuk syirik yang tersembunyi. Ketahuilah hakikatnya kita la haula wala quwwata illa billah, tiada daya dan upaya melainkan dengan Allah. Saat kita bisa taat, kita bisa ibadah, ini adalah karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk saat kita sholat, dalam doa iftitah kita, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku lillah, karena Allah. Bukan karena hebatnya kita, bukan karena bisanya kita. Karenanya la syarikalah, tiada sekutu baginya. Wa bidzalika umir, yang demikian itu kita diperintahkan. Wa ana awwalul muslimin, artinya harus total berserah diri. Dan sebelumnya saat kita menghadapkan salat, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Aku hadapkan wajahku, ya, wajah lahiriah kita, nih jasad kita saat salat menghadap kiblat.
tapi wajah yang sesungguhnya dalam kalbu kita. Dan lebih dalam lagi ruh kita persembahkan, kita hadapkan hanya semata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, pencipta langit dan bumi. Artinya saat kita ibadah, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, kita merasa berdirinya kita, rukuknya kita, i'tidalnya kita, sujudnya kita, duduk antara dua sujud, terus sampai tahiyat. La haula wala quwata illa billah. Karenanya dalam tahiyat, asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Saat kita bersaksi tiada Tuhan selain Allah, kita merasa pada diri kita, jasmani kita, saat kita melihat, kita mendengar, kita berzikir, kita rukuk, kita sujud, saat kita gerakkan tangan kita, saat kita hadirkan hati kita, bisakah itu semua kalau Allah tidak berikan ruh pada diri kita? Bisakah itu semua kalau tidak ada hayatnya Allah? Itulah sebabnya tadi dalam ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah yang tiada Tuhan selain Dia, Allah yang hidup kekal berdiri dengan sendirinya, yang mengatur segala urusan. Saat ibadah saja, ketika kita merasa yang melakukan, hati-hati. Karena yang kedua bisa timbul yang namanya kedirian, ego, keakuan. Nah, karenanya saat yang khafi ini, yang tersembunyi, untuk itu senantiasa jadidu imanakum, perbaharui keimananmu dengan apa? La ilaha illallah. Kalau sudah la ilaha illallah, kita nafikan semua. Sebaliknya kita isbatkan, tambatkan dalam diri kita, dalam kalbu kita, Allah, Allah, Allah. Dan penting untuk kita renungkan agar terhindar dari kemusyrikan, terutama yang khafi. Setelah sholat, makanya kita beristighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Apa? Min kulli dzambin adzim. Kita mohon ampun, ampun ya Allah, astagfirullah, Allah yang maha agung. Min kulli dzambin adzim, dari segala aneka dosa, dosa-dosa besar, maksiat, munkar, dilanjut wa atubu ilaihi, dan bertobat aku padamu ya Allah. Dilanjutkan, mantapkan kembali kalimat tauhidnya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kalau disadari, ya Allah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, tiada Tuhan selain Allah, tiada sekutu baginya. Dilanjutkan, lahul mulku, baginya kerajaan, walal hamd, baginya, miliknya segala pujian. Selesai, habis pujian hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuhyi wa yumit, yang menghidupkan, yang mematikan. Memang kita bisa ibadah kalau memberikan kehidupan.
wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya Allah kuasa atas segala sesuatu. Tuh diulang-ulang. Dan kalau rukuk di Arafah pun, puncak rukuk di Arafah yang disuruh perbanyak adalah kalimat tauhid yang diiringi dengan la syarikalah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apa tutupannya? Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya, tidak ada upaya, melainkan dengan izin Allah yang Maha Tinggi lagi.